orang Malaysia itu Malay, hey Malay. Terus jangan orang Indonesia dipanggilnya Indon. Iya. Nah itu jadi aduh bikin berantem dah. Selamat datang di podcast aja dulu atau PD aja dulu. Nah, jadi di kesempatan kali ini tuh kita bakal bahas tentang Malaysia sama Indonesia tuh kenapa sih selalu ada aja gitu kan berantemnya atau perdebatannya. Nah, aku mau langsung aja deh nanya ke Mas Abil nih. Mas Abil katanya orang Malaysia ya? Bicara tentang Malaysia dan Indonesia tuh memang susah diinin karena dia adik-beradik sebenarnya. Saya bukan orang Malaysia, tapi saya boleh cakap Melayu kayak gitu. Oh, oke. Karena dulu saya sebenarnya pernah tinggal di Malaysia lama dan memang kalau menurut saya Malaysia dan Indonesia itu serumpun, bener serumpun memang. Betul. Tapi bukan berarti dia akur-akur aja. Jadi kadang-kadang memang ya kadang-kadang adalah benturan-benturannya dan itu juga sebenarnya bukan terjadi gara-gara satu dua hal ya dan sering itu sebenarnya. Gitu. Padahal sebenarnya yang saya mau bahas di sini sih yang positif aja. Yang positif tuh sebenarnya banyak banget gitu ya. Ya mulai dari budaya, mulai dari lagu, mulai dari kebiasaan dan banyak banget orang Malaysia itu sebenarnya yang belanja atau yang jalan-jalan ke Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Orang Indonesia juga sering jalan-jalan ke Malaysia sekarang. Iya, banyak banget malah. Banyak banget. Padahal di sana cuman paling ke KLCC, ke Sungai Wang. Padahal itu aja. Padahal sebenarnya wisata Malaysia itu banyak banget. Saya alhamdulillah sudah pergi ke 13 negeri yang ada di Malaysia. 13 negeri itu kayak 13 provinsi di Malaysia. Itu udah kemana aja yang di Malaysia? Kalau saya udah pergi semuanya dan saya bisa melihat karakter-karakter mereka itu memang sama kayak kita, kebudayaan kita tuh banyak gitu. Jadi kayak misalnya di Malaysia ada namanya Johor, ada namanya misalnya Kelantan, ada namanya Pahang di timur Malaysia gitu kan. Di utara Malaysia ada namanya Kedah, Perlis. Nah, itu semua karena apa? Ya itu semua wisatanya banyak banget. Dan mereka itu wisatanya juga lebih terjaga, lebih istilahnya tuh lebih mereka juga mempromosikan lewat visit Malaysia 2026, 2025 itu untuk orang Indonesia, target mereka orang Indonesia untuk datang ke Malaysia. Malaysia bagian timur, kamu tahu nggak ada Sabah dan Sarawak. Nah Sabah dan Sarawak itu karakter budayanya hampir sama dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang di Kalimantan. Jadi nggak bisa disalahkan kalau adat budaya dan juga etnis dari mereka antara Malaysia dan Indonesia sama. Jadi kalau kita ke Sabah dan Sarawak ya di sana ada suku Dayak juga. Di Indonesia ada juga ya itu. Ada suku Dayak juga. Di Pontianak ada suku Dayak, di Samarinda ada suku Dayak gitu. Jadi mereka semua ya satu serumpun gitu. Jadi pasti ya budaya-budayanya hampir sama. Kan ada tuh beberapa lagu tuh yang viral banget tuh ke Malaysia. Nah, kenapa sih malah kalau misalnya dari Malaysia lagu-lagunya itu susah banget masuk ke Indo terkenalnya gitu? Kemarin di festival Festival Sarong di Kuala Lumpur dinyanyiin itu viral, ya kan. Kemudian di Sarawak itu juga sempet lagu Tabola Bali dinyanyiin di satu tempat dan itu juga viral juga. Itu kayak satu event gitu ya, aku pernah nyari itu satu event gitu dia musiknya musik lagu Tabola Bali kan. Ya itu memang sudah jadi karakter ya karena menurut saya orang Melayu juga orang Malaysia butuh hiburan dan kebetulan ketika orang Indonesia aja suka dengan lagu-lagu yang ada dari Timur dan Minang ini ya pasti mereka juga pasti suka. Dan kamu mau tahu nggak di Malaysia itu faktanya adalah banyak banget orang Minang. Orang Timur juga banyak karena mereka adalah orang yang merantau. Kan kalau kita lihat kan orang Minang, orang Padang itu biasanya merantau kan. Dan merantaunya itu ternyata banyak ke bagian Malaysia gitu. Waktu saya hidup di Malaysia, kebetulan saya tinggal serumah sama orang Minang, sama orang Padang. Berarti ketemunya orang Indonesia lagi? Iya, orang Indonesia lagi. Makanya dia, jauh-jauh saya ke Malaysia ternyata saya bisa mendengar suara orang Padang, orang Melayu. Makanya jadi ya bahasanya juga bahasa sama lah gitu. Makanya sekarang kalau dibilang lagu-lagu Indonesia pada terkenal di Malaysia ya udah gak heran gitu. Dari zaman saya dulu ya, kamu tahu film Ada Padanan Cinta? Iya tahu. Yang main Dian Sastro kan. Dulu zamannya masih DVD.
masih CD lah, masih DVD. Berarti ya. masih zaman yang masih dulu banget Dulu gitu banget, ya. Belum ya. ada internet yang semakin Iya. canggih itu belum ada ya. Saya udah ke sana. Saya waktu itu bawa itu CD. Ini cerita bener ya. Saya bawa tuh CD. Wih, di Indonesia ada Pada Cinta nih, keren banget, Rangga dan Cinta gitu kan. Iya. Saya bawa ke Malaysia. Nonton nih kita nih. Waktu itu nontonnya di laptop. Bareng-bareng tuh. Bareng-bareng tuh satu Iya. 3-4 orang lah. Wih, keren banget ya orang Indonesia ya, keren banget ya. Kamu tahu apa yang terjadi? Kita nonton itu tuh CD sampai jadi langka. Jadi dipinjem-pinjem terus. Dipinjem-pinjemin aja Sama ke teman-teman teman-temannya saya semua. dipinjemin, sampai saya kan di kampus saya waktu itu ada teater. Iya. Dan kita nonton bareng tentang Ada Apa dan Cinta di kampus saya. Dan itu waktu itu karena saya orang Indonesia yang belajar di Malaysia dan teman-teman saya di Malaysia jadi pada istilahnya, wah ternyata waktu itu kan belum ada ya, internet jarang lah gitu ya. Jadi dulu ya belum ada. kita bisa ngelihat mereka sangat antusias waktu itu Oke. untuk mengetahui film-film yang ada di Indonesia. Yang ada di Saking antusiasnya barulah setelah itu ada Apa dan Cinta pun akhirnya diputar di bioskop di Malaysia. Itu baru contohnya Ada Cinta. Kayak dulu awal sejarahnya juga Silon Seven, Dewa, itu juga kalau manggung di Malaysia selalu rame sih. Sheila on Seven juga berarti di Malaysia tuh benar-benar viral kan? Banyak yang suka. Banyak banget yang suka. Itu juga sampai histeris. Waktu itu pernah manggung di Hard Rock Cafe di Malaysia. Itu mereka histeris gitu. Walaupun yang datang ke sana ya penontonnya orang Indonesia lagi, tapi ada orang Malaysianya. Jadi sebenarnya band-band Indonesia seperti banyaklah ya, ST12, Bagindas, yang Wali seperti itu kan emang karakternya pop Melayu. Nah, itu emang banyak diminati oleh orang Malaysia. Makanya telinga mereka lebih gampang untuk menerima lagu-lagu yang ada di Malaysia. Itu saya tahu. Selain Siti Nurhaliza ya, Siti Nurhaliza, ada beberapa lagu yang memang terkenal dulu di Malaysia. Tapi untuk masuk ke Indonesia memang agak susah sih persaingannya. Saya akuin itu karena di Indonesia juga kan penyanyi juga banyak gitu kan. Dan mungkin kalau dari saya, kenapa sih kalau ditanya kenapa lagu Malaysia nggak diterima di Indonesia, atau cuman Siti Nurhaliza yang diterima kan? Iya, kemarin ke Pesta Pora ya dia. Ya kemarin Pesta Pora. Iya. Siti Nurhaliza tuh saya kenal juga sama beliau waktu tahun 2000-an saya pernah bikin konser di Trans TV, pernah dulu waktu tahun 2019 juga dia pernah datang bikin konser kayak gitu. Jadi kalau Siti pasti udah terkenal ya. Dari dia zaman muda pun saya udah ngobrol sama dia, memang dia tuh udah ngehits banget di Indonesia ya kan. Tapi untuk artis lain yang untuk datang atau untuk terkenal di Indonesia, mungkin saran saya adalah masalah apa ya, bahasa sih kayaknya, atau lagu Apa tuh? bahasa Malaysia mungkin susah dipahami oleh sebagian orang di Indonesia. Kecuali Upin Ipin ya. Kalau Upin Ipin semua orang tahu deh tuh, bahasa Upin Ipin tuh memang udah bahasa di Indonesia. Kita semua udah paham kan. Kamu tahu Upin Ipin kan? Tahu. Upin Ipin aku sering banget nonton itu. Iya. Itu seru banget sih ya. Seru banget kan. Nah itu maci-maci, paci-paci ya kayak gitu. Itu emang ya orang Indonesia tahu gitu. Tapi kadang-kadang kan ada orang ya mungkin beda lah seleranya gitu. Jadi kalau dibilang susah ya susah. Sama juga kayak film kan. Iya. Film Malaysia di Indonesia kayaknya susah untuk diterima. Saya juga bingung. Mungkin dari segi bahasa ya, kayak bahasanya agak beda, dan orang Indonesia kalau dari point of view saya sebagai orang Indonesia lebih sukar dipahami bahasa-bahasa Malaysia gitu. Kayak gitu. Kalau orang bahasa Indonesia itu kan lebih universal. Orang Malaysia lebih paham tuh. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi beda lah gitu. Dan mungkin kita juga karakternya, budayanya banyak, ada yang sukunya kan, kalau di Jawa ini banyak suku Jawa, jadi agak susah untuk mengerti bahasa Melayu gitu. Kalau yang di Sumatera mungkin agak mengerti tentang budaya-budaya Malaysia gitu. Tapi kalau Karena untuk hampir mirip gitu ya. hampir mirip gitu. Apalagi waktu itu saya pernah ke Pontianak tuh. Pontianak itu kan berbatasan dengan Sarawak, dengan Kuching. Nah di situ juga mereka itu Pontianak ternyata bahasanya bahasa Melayu juga, hampir sama dengan bahasa-bahasa di Malaysia gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya ditanya, ya kalau sekarang Indonesia itu banjebuk banget. Jadi susah untuk menerima budaya-budaya yang dari itu. Walaupun film-film Malaysia kalau saya bilang bagus.
Iya, Tapi bagus. karakter dia, nah kalau Indonesia film-filmnya lebih ke banyak ke horor, bener kan? Kamu nonton Ya. film Indonesia tuh pasti ada horor, tiap bulan tuh pasti ada kalau kamu nonton. Ada Sama aja. drama romantis, bener Iya, gak? betul. Kamu tau gak di Malaysia itu apa yang terkenal di Malaysia? Lah film apa? Film ini Walid kali ya. Itu kan Oh, baru ya. banget ada tuh film Walid. Itu Ya, jadi benar-benar viral. terkenal banget, viral juga karena kan emang ada satu ini kan. Satu Satu. cowok di mana dia itu pacaran punya istri banyak banget terus kayak yang nggak cukup sama satu orang, itu benar-benar viral banget kan di TikTok. Iya. Nah, itu kan aku taunya itu sih. Walid Nak Dewi boleh? Coba kamu ngomong dong, Walid Nak Dewi boleh? Kalau saya kalau suruh cakap Melayu saya pintar. Jadi kalau saya cakap-cakap bahasa Ya. Melayu, tak kisah orang Melayu pun pasti terima saya dan mereka pasti anggap saya orang Melayu. Dia tak tahu kalau saya ini orang Jakarta sebetulnya. Iya, Itulah. mirip banget Ya kan? itu. Saya boleh split langsung bahasa Indonesia gampang, habis itu kalau di Kuala Lumpur saya cakap Melayu lah macam itu. Oh, macam tuh ya. Ya. Saya pun bisa lah dikit. Nah, nanti belajar bahasa Melayu. Kita bisa belajar bahasa Melayu nggak mesti ke Malaysia, tapi nanti kita Iya. bikin komunitas orang Melayu di Jakarta. Boleh. Bagi yang berminat, nah sini. Oke. Nah, tadi kan ngomongin Upin Ipin nih ya. Nah, Upin Ipin tuh kan emang benar-benar seru banget nih filmnya. Populer banget di Indonesia. Nah, kenapa sih bisa populer banget di Indonesia? Itu karena ya film Upin Ipin itu adalah film-film yang kartun kan. Iya, kartun dia. Ratingnya itu emang selalu bagus di MNC. Makanya MNC ya akhirnya putar-putar terus. Karena ya ratingnya bagus, pemasukan iklannya juga banyak. Banyak. Gitu. Oke. Jadi orang Indonesia tuh istilahnya ya, kita kan emang susah ya untuk Indonesia bikin kartun agak lama nih, nggak ada. Jadi ya terpaksa. Jadi Upin Ipin lagi yang diputar-putar gitu. Kayak gitu sih. Dan ratingnya emang bagus, jadi setiap stasiun TV pasti menguntungkan. Bayangin aja di YouTube aja kalau misalnya kamu upload Upin Ipin juga pasti viewernya banyak. Karena Iya, banyak banyak. bocah-bocah di rumah sama ibu-ibunya di stylenya ya Upin Ipin. Bukan bocah-bocah doang, bahkan aku aja masih nonton. Nah, yang udah Upin besar Ipin. pun ternyata besar Iya. nonton kan. Saya kebetulan saya nggak nonton Upin Ipin. Aku sih biasanya sambil makan terus sambil nontonnya ditemenin sama Upin Ipin. Ya, gitu. Itu seru banget sih emang Upin Ipin. Terus nih, tentang sejarah ini deh. TV RCTI sama TV3 itu gimana sih? Aku nggak tahu. Ya, jadi kalau masalah kita ngebahas tentang sejarah pertelevisian ya, dulu RCTI itu lahir tahun 89. Kalau TV3 kalau nggak salah lahirnya 82 atau 84. Jadi duluan sebenarnya. TV3 sama RCTI adalah TV swasta yang masing-masing didirikan di TV3 di Malaysia, kemudian RCTI juga didirikan ya di Indonesia waktu itu. Tapi pada saat Kenapa itu kita bisa ngelihat, saya dulu tinggal di Batam, sempat tinggal di Batam. Iya. Jadi saya dapat menerima siaran dari TV3. Makanya jadi input saya waktu itu bisa dengar bahasa Melayu. Kemudian pada saat itu juga RCTI itu punya menara pancarnya di Batam tahun 90 tuh. Bayangin tahun 90 kamu belum lahir kan. Belum. Tahun 90 Direncanain itu, aja belum. ya tahun 90 itu jadi banyak sinetron-sinetron RCTI yang ditayang RCTI itu orang Malaysia tuh bisa nonton di sekitar Johor Baru, Melaka tuh bisa nangkep siaran RCTI. Makanya orang Malaysia pun pada saat itu antusias untuk mendengar cerita-cerita Indonesia. Salah satunya apa? Sinetron, bener gak? Sinetron-sinetron Indonesia tuh kayak Bawang Putih Bawang Merah lah, terus apa itu semua, Rahasia Ilahi itu semua banyak banget yang dicintai oleh orang Melayu, orang Malaysia. Karena ini saya juga dari segi pertelevisian di Malaysia televisi kan berkembang juga. Ada namanya TV Astro di situ dan dia punya channel Indopek namanya. Jadi Indopek tuh kayak channel yang menyiarkan hampir 4 saluran televisi berbahasa Indonesia dan asli Indonesia. Jadi program-program dari Trans TV, dari Net TV, kemudian dari RCTI atau sinetron-sinetronnya itu dibeli di Astro, di Indopek itu, sehingga banyak orang-orang Malaysia itu secara sadar ya dia mendengarkan atau menonton siaran bahasa Indonesia.
Makanya jangan salah kalau anak-anak kecilnya, anak-anak Gen Z-nya sekarang pun mereka tuh sebenarnya ngerti bahasa Indonesia karena mereka nontonnya dari sinetron-sinetron yang disiarkan di Astro itu. Tapi sebaliknya nggak buat orang-orang Indonesia yang dekat juga nih sama wilayahnya Malaysia itu bisa mengerti juga dong harusnya sebaliknya. Iya nggak sih? Karena kan mereka juga nangkap juga. Nah, waktu itu karena saya di Batam, saya dengar bisa lihat TV3, saya nonton siaran Singapura, Iya. bisa nonton siaran Malaysia dan saya Singapura bisa juga ketangkep ya? ketangkap. Jadi saya Oke, bisa lanjut. melihat siaran Singapura, misalnya bahasa Inggris, bahasa Iya, Cina, iya. bahasa India. Kalau di Singapura kayak gitu, Iya, salurannya beda-beda. Jadi ada TV 5 itu bahasa Inggris, TV 8 bahasa Cina, terus TV berapa tuh bahasa India gitu. Kalau di Singapura kayak gitu. Nah, tapi kan khususnya cuman hanya Batam dan wilayah sekitarnya. Itu sekitarnya. Nah, untuk Jakarta, Jawa ya nggak Nangkep sih. pernah nangkep bahasa Melayu gitu. Jadi Iya. emang agak susah untuk di Jakarta ini orang mengerti atau menerima bahasa Melayu atau film-film Melayu gitu. Oke. Dan kita yang terkenal ya cuman di Jakarta ini itu lagi Upin Ipin. Yang lain film-film yang lain belum bisa masuk sih. Gitu. Oke. Tapi Upin Ipin seru sih emang. Ya sampai berapa ratus episode itu saya juga nggak tahu. Bener. Apa sih film horor Indonesia itu lebih masuk di Malaysia? Tapi itu kenapa gitu? Dari pengalaman Mas Abil deh, dari temen-temennya gimana? Kenapa film Indonesia itu yang horornya itu lebih sering masuk di Malaysia? Oke, karena di Malaysia ada satu badan Oke. yang istilahnya tuh kayak memfilter untuk siaran-siaran yang berbau mistis. Nah itu tuh biasanya tuh gak boleh kalau di TV, tapi untuk di film gak dipermasalahkan gitu. Makanya jadi film-film Indonesia yang horor itu banyak yang bisa mereka mengerti, dan abis itu ya mereka juga menerima gitu. Tapi untuk mereka sendiri susah untuk membuat film horor itu karena ada aturan-aturan dari negara. Emang Malaysia seketat itu ya kalau misalnya di Malaysia itu? Ketat. Peraturan dalam pembuatan filmnya? Nggak masalah film doang. Kamu tahu nggak zaman dulu Apa tuh? lagu Silon Seven Iya, kenapa? yang judulnya Celakanya, ingat gak? Kamu tahu nggak lagu itu? Celakanya hanya Seberapa pantas ya kalau nggak Iya, salah. Seberapa pantas Seberapa judulnya, Pantas. ada Iya. liriknya celakanya kan. Itu di Malaysia nggak boleh, Nggak dilarang boleh. celakanya. Cuman gara-gara Diganti ada mut. celakanya. Iya, celakanya. Karena di celakanya itu kalau bahasa Malaysia celaka kamu kayak gitu kan. Saya Oh, bilang beda gitu. arti ya kalau misalnya di Beda Malaysia artinya. berarti. Jadi kayak anjing kamu gitu. Kalau celaka tuh kayak bangsat kamu. Kalau di Malaysia kayak gitu beda artinya. arti. Kalau kita kan kalau celaka, Iya, iya, celakanya nah kayak gitu kan. Waktu Iya, iya. liriknya Silon Seven kan sebenarnya celakanya. Iya. Nah, itu diganti di Malaysia jadi apa gitu. Saya lupa jadi apa. Jadi apa gitu. Jadi intinya adalah celakanya aja tuh bahasa di Malaysia. Jadi diganti deh ya dengan konotasinya bahasa yang jadi- lebih sopan lagi untuk mereka. Ya, jadi lirik lagu aja bisa diganti gitu. Itu baru Iya. satu. Terus ada lagi beberapa lagu juga kadang-kadang jadi diganti. Oh iya, kalau konser Kenapa kalau konser? di Malaysia, kalau konser Iya. penyanyi, vokalis tidak boleh berambut panjang dan tidak boleh pakai anting. Kenapa? Nggak boleh, Peraturan dari pemerintah, Pemerintah atau itu. karena apa? nggak boleh pokoknya. Kenapa? Kenapa nggak bisa kayak Rambut gitu? Kenapa? panjang nggak boleh makanya. Terus rambut berarti panjang. kalau misalnya orang Malaysia itu rambutnya ya pendek mesti dong? ya rata-rata pendek, makanya sekarang nggak boleh ada pop rock gitu, nggak boleh. Udah. Kenapa sih? Kenapa nggak boleh? Kenapa? Ya itu aturan, udah aturan dari kerajaan Malaysia untuk tidak boleh itu pakai anting. Laki-laki nggak boleh pakai anting, yang pakai anting adalah perempuan karena di sana Oh, aturannya adalah menerapkan aturan agama Islam. oh, jadi bener-bener religius, bener-bener nerapin Iya. banget gitu kan? Dan ini sebenarnya saya mau ngomong di sini nih. Ini lucu banget nih. Malaysia tuh menurut saya lucu karena apa? Oke, dia menerapkan aturan beragama Islam. Bener kan? Iya. Tapi agamanya Islam itu buat mereka yang menganut agama Islam, bener gak? Iya. Terus? Tapi mereka ya ada yang warga Cina non Muslim berarti kan, atau Iya. warga India pun non Muslim. Iya. Bagi yang Cina dan India ya mereka bebas untuk melakukan apapun. Iya. Kamu tau nggak di Malaysia itu judi itu happy Haram. Itu kan nggak boleh ya? nggak boleh, kalau di Indonesia nggak boleh kan? Iya. Kamu kalau di Wah, aneh Malaysia banget. boleh judi, itu makanya kerennya Malaysia. Kamu bisa main judi gitu. Saya boleh main judi di Malaysia sebagai warga Indonesia. Berarti ini judi online itu
di Malaysia tuh berarti nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa, asal ada dulu Asal apa? asal dulu. Asal kalau bagi orang Malaysia yang bermain adalah bukan beragama Muslim. Oh, berarti ada asalnya dulu, ada alasannya dulu. Iya, ada alasannya dulu. Tapi kalau kita nih orang Indonesia, saya Muslim. Main, Saya Muslim ya. ya. Saya orang Indonesia. Saya datang ke Oke. tempat perjudian di Malaysia, boleh nggak menurut kamu? Ya nggak boleh karena Anda Muslim. Iya nggak? Secara agama nggak boleh, tapi Iya. secara ini boleh kok. Boleh. Secara peraturan dari pemerintahannya boleh? Kan Malaysia nggak mungkin ngatur kita warga negara Indonesia. Jadi kalau kita mau datang ke Malaysia, iya, kita iya, mau iya. berjudi di Malaysia, boleh sebenarnya orang Kalau Indonesia. misalnya dari orang luar Malaysia datang ke Malaysia terus dia pengen berjudi itu nggak apa-apa. Tapi apa-apa. kalau misalnya dari orang Malaysianya, Nggak boleh, dia orang Malaysianya Muslim terus Nggak boleh. ikut berjudi gitu? nggak boleh. Oh nggak boleh. Tapi kalau orang Indonesia Islam, Muslim, main judi di Malaysia boleh. Saya udah pernah praktek soalnya. Maksudnya dalam arti kata praktek saya cobain gitu. Tapi waktu itu gara-gara muka saya kan muka Melayu. Jadi saya cakap Iya. Melayu nih, saya cakap Melayu dulu. Iya. Cek. Pakcik saya nak main ini bahasanya gimana ya? Oh, pakcik saya nak main kasino di Genting. Oh, you nak main kasino? Kau ingat kan negara kau nih ya? Tak boleh lah pergi apa dia kayak halau saya gitu jadi kau pergi berambus boleh tak dari sini kata dia kayak gitu tau nggak. Saya bilang, Apa itu artinya? jahat banget pakcik saya bilang gitu kan. Maksudnya kamu ngapain di negara kamu sendiri main judi? Oh, pergi iya. pergi sana kamu jangan main judi di sini kata dia gitu. Pakcik itu maksudnya kayak security-nya lah kalau di sini. Oke. Gitu. Tapi saya bilang lagi, jangan lupa pakcik, saya bawa paspor. Saya kasih keluar paspor. Oh, kamu budak Indonesia ya? Oke lah. Kalau kamu budak Indonesia, pergi. Tak apa. Kamu boleh balik. Kamu di sini untuk melancung macam tuh. Jadi mereka ya ngasih open lah sebenarnya. Itu makanya bedanya negara Malaysia dan Indonesia. Salah satunya adalah mereka lebih kepada suku sih menurut saya. Menurut saya tuh sukunya tuh Melayu, ada Cina dan ada India di situ kan. Oke. Jadi ada 3 besar lah ya, domisili mayoritasnya tetap bangsa Melayu gitu. Aturan agama Islam tapi karena ada yang non Muslim juga ya mereka nggak ini gitu. Aturan-aturan lainnya ada lagi nggak? Wih seru tau. Kamu tahu kalau Apa di tuh? sini namanya Jabatan Agama Islam. Di sana namanya Jabatan Agama Islam. Kalau Apa di sini itu? namanya MUI. Oh, Tahu kan sejenis Majelis itu. Ulama Indonesia. Iya, sejenisnya. Iya kan. Iya. Kalau ini saya tanya sama kamu kan anak kampus kan. Oke. Kalau kamu misalnya berduaan sama cowok di hotel, apakah sah hukumnya? Tidak. Tentu tidak, itu nggak sah. Itu melanggar dari keagamaan dong. Melanggar dari agama. Iya, betul. Tapi kenyataannya kalau di Jakarta Nggak tahu deh aku. bebas kan? Nggak tahu. Oh nggak tahu, tapi Iya. bebas kan? Maksudnya Mungkin kalau iya bebas. kalau kamu ke hotel gitu Oke. kan, kamu ke hotel pasangan cowok sama cewek pasti nggak ada masalah dong. Bener nggak? Kalau di Mungkin, Jakarta, Iya, Bah. ya Iya. kan? Iya kan? Iya. Iya. Nah, tapi kalau di Malaysia beda. Kenapa tuh di Malaysia? Kalau di Malaysia itu, kalau kita Melayu, mereka nganggapnya kita Melayu. Iya. Kemudian saya di apartemen membawa cewek, ada orang tetangga yang tidak puas atau tidak suka dengan kehadiran saya, dia bisa melapor ke agama Islam, ke Jabatan Agama Islam. Itu. Jadi mereka akan istilahnya tuh akan lapor gitu kalau itu di sana ada orang yang bukan muhrim tapi istilahnya tuh tinggal serumah dan itu bisa Living ditangkap. together. Iya, living together. Dan Oh, itu bisa iya. ditangkap. Itu bisa ditangkap. Jadi jangan sekali-sekali kalau kamu sebagai orang Malaysia, Iya. kamu living together di Kuala Lumpur itu nggak boleh. Maksudnya Itu emang udah ada undang-undangnya juga. ada undang-undangnya nggak boleh. Jadi akan ditangkap dan itu bisa didenda. Itu besar banget. Saya lupa berapa. Jadi berapa kali saya di Malaysia, dulu saya culture shock. Jadi kadang-kadang ya namanya juga kita anak kampus kan, Iya. misalnya kayak ya udah anak cewek masuk aja ke apartemen saya boleh dong. Tapi temen saya waktu itu kurang ajar emang. Jadi kayak kita lapor-lapor. Jadi ada yang ngelapor ke Jabatan Majelis Agama Islamnya. Jadi saya dilaporin berdua gara-gara sekamar atau seapartemen berdua sama cewek. Dan saya harus denda. Terus satu lagi, bulan puasa. Kenapa? Bulan puasa kamu di sini kalau makan bebas kan cowok sama cewek? Iya, bebas banget, terbuka. Terbuka kan di Dimana Jakarta. aja, Di Jakarta iya. bebas Di Jakarta kan? bebas banget. Coba di Malaysia kamu misalnya sholat Jumat keliaran Muslim atau enggak
pas bulan Ramadan kamu makan di McD, wah kelar udah. Kau bisa ditangkap. Tapi buka-buka nggak ininya toko-tokonya, restorannya itu pada buka kan? Tokonya buka, tapi mereka membuka itu untuk orang-orang yang Yang non-muslim. non-muslim makan bebas gitu. Tapi kalau muslim nggak boleh kamu makan. Tapi ditanya dulu gak kamu muslim atau enggak gitu Nah, gak? saya punya pengalaman waktu itu. Jadi saya ke Malaysia karena muka saya Melayu dan saya ngomong kan kalau di Malaysia udah bahasa Melayu kan. Iya. Halo Pakcik, hari ini saya tak puasa. Pasal apa? Pasal saya adalah musafir. Bener kan? Boleh nggak? Oke, boleh. Kan saya ceritanya orang Jakarta datang ke sana musafir dong. Iya, betul. Jadi saya nggak puasa. Saya mau makan nih waktu itu jam 4 sore. Kamu bayangin semua toko yang ada di Kuala Lumpur nggak berani menerima saya makan. Karena cara ngomongnya. Bukan, jadi mereka, kamu mau makan sekarang ya? Tak boleh. Kenapa tak boleh Pakcik? Saya ngomong kayak Emang gitu seketat kan. itu ya? Jadi nggak boleh. Jadi Oke. kalau mereka kalau restoran menerima orang Islam atau orang Muslim makan di sana, di situ di di tempat ya, Iya. mereka kena denda. Tapi kalau dibawa pulang? Nggak apa-apa kalau dibawa pulang. Tapi waktu itu saya mau dibawa pulang kemana? Orang hotel saya jauh, kan saya lagi musafir. Jadi saya saya makan di restoran, tapi jam 4 sore waktu bulan suci Ramadan dan itu nggak bisa. Akhirnya saya nggak jadi makan, cuman minum-minum ngumpet-ngumpet doang. Karena kalau ketahuan nama polisi atau jabatan agama Islam di Malaysia, saya kena tangkap. Itu ribet lagi tuh. Ribet lagi, saya kena denda, diarak lagi, waduh macem. Kamu tau gak diaraknya pakai apa? Kamu tau mobil jenazah? Saya diarak pakai mobil jenazah itu kalau misalnya kita ketahuan makan siang hari di bulan Udah kayak di Aceh ya. Nah, ya Iya benar nggak sih? sama kayak gitu. Makanya aturannya emang seperti itu. Karena di Aceh adalah menganut hukum Islam kan. Berarti di Malaysia juga dia menganutnya hukum Islam. Ya kayak gitu, hukum Islam bagi yang muslim. Kalau bagi yang non muslim ya bebas, kamu Yaudah, makan masing-masing aja deh udah. masing-masing. Kamu mau hidup bebas, kamu mau living together nggak ada masalah. Gitu. Tapi bagi yang muslim ketat tuh itu hukum. Tapi kalau misalnya ada orang muslim tapi dia ngaku-ngakunya sebagai non-Islam misalnya non-muslim, itu gimana dong? Ya dosa sama Tuhan berarti kan. Oh, Masa udah muslim kamu ngaku-ngaku jadi non, saya aja misalnya udah muslim gak mungkin saya nggak ngaku non muslim. iya juga ya. Iya kan, tapi kan ada hal-hal yang mungkin kita tidak berpuasa karena apa, karena ini kan saya karena musafir atau karena apa bisa gitu. Tapi ya nggak mungkin lah, misalnya saya muslim terus saya ngaku-ngaku non muslim ya jangan, nggak boleh gitu. Nggak masalah kok, sebenarnya hidup di Malaysia itu enak kalau kamu. Karena ya toleransinya juga bagus gitu kan. Apa namanya, negaranya aman, kemana-mana enak, transportasi lancar, ya kan. Iya. Terus misalnya masuk di tempat-tempat pariwisata juga murah. Kayak gitu sebenarnya enak kok kalau kamu ke Malaysia gitu. Karena menurut saya udah merasa kayak kampung saya itu Malaysia gitu. Gitu karena ya itu ada ya persamaan serumpun tadi. Jadi ya nggak masalah gitu. Nggak ada adat yang berbeda gitu. Asal saya mau kasih tahu kalau di Malaysia dan Indonesia, orang Malaysia itu nggak suka dipanggil Malay. Kamu kalau misalnya itu jangan dipanggil Malay. Sama kayak orang Indonesia nggak suka dipanggil Indon. Itu adalah Jadi harus lengkap ya? semacam Sara, ya. Jadi kayak ya kamu kalau mau mereka sebutnya ya Malaysia gitu. Are you Malaysia? Kamu Malaysia gitu. Jangan kamu Malay, jangan. Ini pembelajaran ya bagi kalian biar nggak berantem terus. Makanya kalau nggak mau berantem, jangan panggil orang Malaysia itu Malay, hey Malay. Terus jangan orang Indonesia dipanggilnya Indon. Nah itu jadi bikin berantem dah. Coba panggilnya Malaysia atau Indonesia atau enggak Indo. Udah kalau Indonesia kan Indo. Kayak gitu. Itu sebenarnya yang biasanya menjadi puncak masalah itu gara-gara panggil-panggilan gitu. Jadi mereka itu menganggapnya itu sara dan nggak boleh. Gitu. Dari makanannya itu hampir sama persis nih sama Indonesia. Terus kan kalau misalnya di Malaysia tuh kan emang banyak banget kan kulinerannya itu yang enak-enak. Terus aku juga cari tahu kalau misalnya di Malaysia itu banyak, kalau misalnya orang pengen cari tentang kuliner, tentang makanan, itu tuh katanya ke Malaysia, itu benar gak sih? Benar, karena rata-rata orang Indonesia ya kulinernya di Malaysia karena biasanya ya Karena apa? Karena bumbunya sama kah atau karena apa? Yang saya tahu kan lobster tuh enak banget di Johor tuh juga enak tuh. Kemudian ya kalau di
Kuala Lumpur biasanya pada nyobain duren apa iya, tuh ada yang durian. gede-gede itulah pokoknya. Durian Musangking. Durian Musangking, kamu tahu juga tuh. Nah itu emang enak sih, itu menjadi favoritnya orang-orang Indonesia ke Malaysia. Terus kemudian ya nasi lemak udah pasti kan, kayak gitu. Nasi Walaupun lemak tuh kayak nasi kucing kan? bukan nasi uduk, Oh, nasi uduk, beda. nasi uduk. Oh, Nasi uduk oke. kebun kacang lah kalau di Jakarta iya. kayak gitu. Nasi kuning gitu. Nasi Tapi kuning. sama nggak rasanya? Ya rasa mah hampir sama sih gitu. Oh, sama aja. Ya, tapi di Malaysia itu ada namanya misalnya orang Malaysia itu suka sup gitu. Jadi banyak yang kari-kari juga banyak gitu. Nah itu mungkin lidah-lidah orang Indonesia juga suka sih untuk makanan-makanan yang berkari, berkuah gitu kan. Terus ada laksa itu juga sama. Satu ya kayak mie-mian juga sama gitu. Di sana nggak ada somai, nggak ada bakso. Ada Nggak bakso. ada. Bakso ada tapi ya buat orang-orang Indonesia biasanya itu di daerah Loten atau Sungai Wang. Itu di daerah Cokit itu kan emang banyak komunitas orang Indonesia yang ada di Kuala Lumpur. Di Cokit itu banyak bakso-bakso di situ. Jadi kalau kamu suka bakso, kangen bakso ya datang aja ke Cokit tuh banyak banget bakso di situ. Buat orang-orang Malaysia ya. Ya rata-rata orang Malaysia yang pengen ngerasain bakso Iya, bakso. misalnya itu ya ke Cokit. Gitu Rendang kan. ada rendang. Rendang mah di mana-mana ada. Jadi rendang tuh punya siapa sih sebenarnya? Nggak bisa dibahas kalau masalah Rendang, rendang. batik itu tuh banyak banget yang perdebatan di sosial media. Sebenarnya punya siapa sih? Batik itu batik itu kan setiap daerah punya batik. Batik Pekalongan, batik apa, bener kan? Iya betul. Iya kan batik apa banyak di Malaysia juga ada batik Kedah, batik Kuantan, batik Melaka juga ada. Beda-beda kota berarti beda karakternya. batik, karakternya beda. Beda makanya saya juga ya di sana emang ada batik gitu. Sama kayak layangan ya ada di Indonesia juga ada layangan. Oh, ada gitu. layangan Ada juga festival layangan gitu kan. Oh. Sama jadi nggak bisa. Yang di film Upin Ipin itu yang main layangan itu. Iya. Jadi nggak bisa menurut saya sih batik itu dari mana itu nggak bisa di ini nih ya. Karena emang kita serumpun Nggak jadi bisa diklarifikasi di sana ya. di Malaysia ada, di Indonesia juga ada gitu. Rendang juga ya makanan dari Padang misalnya. Tapi di sana juga orang Padang juga banyak. Ya kan ada nama negeri-negeri 9 di situ kan. Isinya orang Seremban. Padang. Isinya asli-asli orang Padang semua gitu. Dan mereka di sana rumah asli tradisionalnya juga sama kayak rumah gadang gitu yang. Kamu tahu rumah gadang kan? Iya Yang tahu. lancip-lancipnya sama, di sana juga ada. Ada. Iya. Jadi nggak bisa diklaim lah istilahnya. Ya udahlah itu biarkanlah menjadi pertanyaan zaman dulu kan nenek moyang kita emang sama gitu kan. Udah kalau namanya kerajaan udah datang dari zaman dulu, ya kerajaan Melaka aja dari Malaysia juga masuk ya. Iya sih namanya juga tetangga ya. Iya udah nggak usah dibahas gitu. Kalau masalah rendang itu nggak bisa dibahas. Kamu tau nggak ke Belanda aja ada rendang udah. Iya emang Ya, ada. jadi rendang itu udah makanan favorit di mana-mana sih. Nih kenapa sih Rosa, Krisayantis, Luna Maya, terus Ahmad Dhani itu bisa terkenal di daerah sana? Nah mereka itu sebenarnya ada fanbase-nya tau gak? Jadi iya? teman-teman orang Malaysia itu aja mereka tuh menyukai artis Indonesia segitunya. Dan mereka bikin fanbase sendiri. Dan kebetulan kan siaran TV di Indonesia paling dulu ada 10 ya. Ya sekarang udah banyak channel YouTube lah atau ya, ada banyak channel-channel lain. Zaman dulu kan gak ada. Nah ketika zaman dulu itu ada beberapa artis Indonesia itu malah terkenalnya di Malaysia. Dan mereka Jadi itu sebelum terkenal di Indonesia tuh malah Enggak. terkenal dulu di Malaysia. rata-rata udah terkenal di Indonesia, Oh, tapi belum oke. terkenal banget, tapi jadinya terkenal banget atau menjadi idola di Malaysia itu. Kayak Luna Maya tuh pernah jadi juri di salah satu TV program di Astro. Kemudian Ahmad Dhani juga pernah. Jadi di sana pun mereka ada kayak idol atau ada talent search yang memang didatangkan artis-artis ini dari Indonesia gitu. Dan mereka hampir tiap minggu itu bolak-balik Malaysia Indonesia. Gitu. Makanya jadi kalau di iniin ya mereka juga artis-artis itu banyak banget dapat program ya di Malaysia juga. Kamu tahu Tegar gak? Tegar. Dulu dia pengamen. Oh, yang Tegar. Ya, Oh iya tahu, aku tahu. Tegar itu kan di Indonesia Oh, waktu iya. itu ya oke lah ya, so-so Iya, gitu iya. kan. Ternyata di Malaysia itu lebih terkenal dia. Tapi aku nggak pernah denger lagi sih sekarang. Ya sekarang Kenapa sih dia sekarang di sana ini famous? saya nggak tahu kalau sekarang, tapi dulu itu Kenapa Tegar dulu? itu lebih terkenal di Malaysia. Jadi setelah dia ngamen bla bla bla, iya. dia di Malaysia itu ada sampai berapa program itu dibikinin sama TV-TV di Malaysia sehingga dia sangat terkenal di Malaysia.
Berarti Dan sering diundang dong? sering, dan dia sempat tinggal di sana juga. Kayak gitu. Jadi emang banyak artis-artis yang memang sudah jadi terkenalnya itu di Malaysia lah. Iya, Kayak Zawin Nur yang komika itu juga terkenalnya di Malaysia. Di Indonesia dia terkenal, tapi di Malaysia dia lebih terkenal lagi. Kenapa bisa gitu sih? Ya karena di sana antusias terhadap artis-artis Indonesia itu besar. Pada suka ya sama Ada artis suka Indonesia? banget. Nah, film serif dan film polisi itu kok nggak bisa masuk Indo sih? Kenapa? Padahal kan itu di Malaysianya ini ya, banyak yang nonton ya? Film Sheriff tuh kebetulan yang bikin tuh Syafiq Yusuf deh kalau nggak salah. Itu teman saya, sutradaranya. Oh, temennya. Dulu teman sekampus. Jadi dulu saya kan kuliahnya di Malaysia. Jadi Syafiq Yusuf tuh salah satu bapaknya Yusuf Haslam namanya. Bapaknya itu adalah sutradara terkenal pada zamannya. Pada zamannya. Dan dia selalu bikin film action yang selalu memberantas polisi, memberantas kejahatan. Temanya pasti itu banget. Tentang kriminal. Tentang kriminal. Jadi tentang polisi-polisi yang apa istilahnya? Yang korupsi, yang nakal, terus sama gangster di Malaysia. Iya. Itu rata-rata dibikin oleh Scope Production namanya. Nah, Scope Production itu ya terkenal di Malaysia, dan dulu Yusuf Haslam yang terkenal, kemudian sekarang anaknya tuh yang jadi sutradara. Dan sampai sekarang ya memang karakter film Malaysia menurut saya yang bagus ya film itu sih, film-film yang berbau polisi-polisi. Kalau ditanya kenapa nggak bisa sampai ke Malaysia, ke Indonesia, ya saya nggak tahu juga ya, mungkin karakter di sini film-film seperti action kayak gitu ya susah untuk diterima sih. Iya. Kemarin kan sempet tuh Blood Brother, kamu tau nggak lagu film Blood Brothers itu masuk ke Indonesia? Yang tentang apa sih? Yang tentang gangster juga, Oh. tentang gangster juga. Gangster tapi dalam satu saudara gitu, terus akhirnya ada yang satu yang kayak pembelot tuh apa sih bahasa Indonesia, jadi saya lupa deh. Pembelot tuh jadi kayak main apa namanya, selingkuh lah, atau maksudnya dia saudaraan tapi gara-gara satu dia main belakang kayak gitu. Cerita Blood Brother itu sempat tayang di Indonesia, di bioskop Indonesia, tapi nggak begitu terkenal, nggak begitu lama. Kurang banget. Padahal di Malaysia sendiri itu jadi keren banget di sana, box office gitulah. Gitu. Makanya saya juga bingung kenapa ya Blood Brother tuh kurang. Padahal setelah saya tonton ya bagus-bagus aja filmnya, film action ya. Gitu. Mungkin dari segi bahasa atau apa ya kurang ngena sih, bahasa Malaysia ke Indonesia tuh susah gitu kan. Iya kayak gitu. Jadi emang ya susah lah. Oh iya, kalau saya mau tentang cerita tentang Sabah dan Sarawak itu adalah, aku tahu tuh Sabah, aku pernah dulu kenal sama orang Sabah. nah bahasa mereka lebih sama dengan bahasa Indonesia. Iya. Iya, jadi dia lebih kayak mengerti. Dia mau menerima bahasanya Malaysia, tahu waktu aku ngomong-ngomong tentang bahasa Malaysia dia nggak mau nerima, kayak ngomongnya ya udah aku kamu aja gitu. Ya karena dia lebih mengerti tentang bahasa dia itu lebih sama kayak bahasa Indonesia. Jadi emang karakternya, ada juga nih orang bisa ngerti bahasa Indonesia, saya mikir gitu. Ternyata dia orang Sabah gitu. Jadi Sabah bah, ada apa bah kayak gitu. Logatnya juga paling logatnya beda-beda dikit lah. Gitu. Tapi ya dia itu yang mendekati ke bahasa Indonesia. Selebihnya kalau kita di utara Malaysia tuh ada bahasa slang-slang Kelate. Jadi kenapa be Kelate gitu-gitulah. Kayak bahasa-bahasa slang. Sama kayak di Indonesia kan ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, semua kan karakternya beda-beda. Di Malaysia juga ada bahasa daerah, tapi ya lebih ke slang, terus kemudian ada bahasa-bahasa lain lah. Johor beda lagi, Selangor beda lagi, Pahang beda lagi. Nah, kalian bisa coba hubungi nomor yang ada di bawah ya. Oke teman-teman semua, jadi itu aja video kita kali ini, podcast kita kali ini gitu aja. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen.